Pertamanya bisa. Nggak bisa. Setahu, setahu saya bahasa Indonesia. Oke, untuk teman-teman ya, kata bisa itu kalau di bahasa Indonesia artinya bisa dua, bisa boleh, bisa racun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pade akan mereaction video Orpala Uli Rusia belajar bahasa Malaysia. Kita reaction karena ada terkaitan dengan bahasa Indonesia. Kita lurusin dikit teman-teman ya. Oke, langsung kita tonton videonya. Jangan lupa di subscribe channel Orpala dan Makcik dan Hai Pakcik. teman Orpala, kembali lagi bersama saya Dani di Orpala Channel. Dan hari ini saya ada video bersama dua orang yang sangat-sangat luar biasa, yaitu dari channel The Pakcik. Dan saya sangat bersyukur kita ketemu, akhirnya ya kita ketemu dan kita bisa bahas Ya benar. orang-orang ini yang sangat berbakat dan mereka sudah pernah nonton video kita dan juga reaksinya yang luar biasa. Saya sendiri sangat-sangat suka video kalian. Jadi teman Nurfala juga jangan lupa ya subscribe ke Pakcik untuk kita bisa bantu mereka semangat lebih dan kita bersama orang-orang di Malaysia juga karena itu sangat luar biasa. Oke, kita lanjut ke video hari ini. Mantap. Oke, saya ada pertanyaan boleh ya tentang bahasa Malaysia karena saya sih belajar bahasa Indonesia, bahasa Jawa bisa nggak bisa ya mengerti. Tapi setahu saya bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia ada banyak yang mirip, kan? Benar. Dan misalnya kayak di banyak kata, di banyak bahasa ada kata yang mirip tapi artinya beda. Bisa saya minta tolong mungkin ajarin artinya untuk kata yang ada yang sama tapi beda, dan saya ada beberapa contoh yang saya mau tanya mungkin benar atau enggak, bisa minta Ya tolong. bisa. Pertamanya bisa. Nggak bisa. Setahu saya bahasa Indonesia kan bisa, tapi bahasa Malaysianya artinya beda ya, itu kalau nggak salah Racun ya. racun. Kalau di Malaysia bisa itu racun, tetapi kalau penggunaan bahasa Malaysia bukan menggunakan bisa tetapi boleh. 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 Bisa, Jadi boleh. gini ya, bukan bisa ya, jangan bilang bisa bukan kalau bisa. ke Malaysia. Kalau di Malaysia bilang bisa itu lain. Oke. Dan juga satu lagi. Oke, untuk teman-teman ya, kata bisa itu kalau di bahasa Indonesia artinya bisa dua, bisa boleh, bisa racun. Misalnya kalimatnya, ular kobra itu mengandung bisa yang tepat, bukan mengandung racun ya. Terus kalau semacam hewan itu disebutnya berbisa, kayak kalajengking, kelabang, jengking, kelabang, dan lain-lain yang hewan itu bisa. Kalau yang kayak tumbuhan begitu racun, nama yang dikemas itu juga namanya racun, bukan bisa. Oke, perbedaannya itu Indonesia dan Malaysia. Langsung kita lanjut videonya. Yang saya tahu beda itu wayang, kan di Indonesia wayang itu wayang ya, tapi di Malaysia itu yang kita bisa nonton film ya. Film. Wayangnya sebagai film. Tapi kalau kita mau bilang wayang, bahasa Malaysianya gimana? Kalau di Malaysia bilangnya wayang juga. Juga bisa bilang wayang. Tapi kalau di Indonesia wayangnya dipanggil sebagai tempat macam bioskop gitu. Okay. Wayang dipanggil wayang juga, film. Tapi kebanyakan Malaysia akan gunakan film. Juga film ada ya? Film, benar. Jadi kalau kita misalnya mau nonton wayang, tidak berarti kita pergi ke teater yang beneran, kita itu mau ke bioskop ya. Iya.
ataupun pergi, kalau di Malaysia tidak dipanggil sebagai bioskop tetapi dipanggil sebagai sinema pula. Sinema. Sinema. Jadi kita nonton wayang di sinema. Benar. Agak pelik sedikit tapi itu kadang dipanggil lah panggilannya. Artinya ya. Oke. Nah, Oke teman-teman, untuk wayang ya, kalau di Indonesia itu khususnya di Jawa ya, wayang itu pertunjukan tradisional kayak wayang kulit, wayang golek kayak di Jawa Barat itu pertunjukan tradisional di sejarah Jawa khususnya banyak sekali. Oke, kita lanjut videonya. satu lagi yang saya tahu itu pernah komunikasi dengan orang Malaysia itu kadang susah karena itu mengenai waktu. Kalau orang Indonesia bilang kemarin itu benar-benar hari yang sebelum ya. Tapi kalau di Malaysia kemarin itu 2 hari lalu ya. Ya, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Tapi kalau 1 hari yang lalu bahasa Malaysianya gimana? Semalam. Semalam. 1 malam sebelum. Yesterday. Iya, tapi kan semalam itu kalau bahasa Indonesianya sepanjang malam jadinya. Betul. Satu lagi yang mirip. Tapi kalau di sini semalam. Semalam itu kemarin. Kemarin. Indonesianya. Oke. Saya ada banyak PR untuk belajar semua kata ini. Ya, agak pusing juga ya, agak pusing juga. Pusing karena mirip tapi beda, itu yang sangat lucu. Dan juga setahu saya percuma ya, ada artinya beda di bahasa Malaysia itu gratis ya. Percuma itu gratis. Tapi kalau sesuai arti Indonesia percumanya kayak nggak worth it itu gimana? Ya kalau kita bahasa di sana percuma itu tidak menggunakan percuma. Iya, pakai apa bahasa Malaysia? Kalau di Malaysia digunakan macam percuma ya, sia-sia. Oh, sia-sia. Sia-sia. Itu yang saya tahu juga. Berarti sia-sia artinya sama, tapi percuma jangan dipakai. Percuma nanti orang jadi pusing. Percuma apa? Iya, kayak orang. Oke, di Malaysia itu percuma gratis ya. Kalau di Indonesia percuma sama sia-sia artinya sama. Itu persamaan kata, 2 kata yang artinya sama teman-teman. Oke, kita lanjut videonya. Orang kan yang dengar mereka kan secara mikirnya kayak orang Malaysia kan, karena bahasa Malaysia. Jadi saya sebagai orang yang belajar bahasa jadi sangat-sangat mau tahu hal-hal yang kayak kecil-kecil gitu. Itu luar biasa ya. Terima kasih udah bikin list buat saya untuk belajar. Mungkin ada beberapa kata juga ya. Ya, daripada saya pun ada juga kata yaitu pusing. Kalau pusing di Indonesia itu pening ya, pening, migrain gitu kan. Tapi kalau di Indonesia pusing itu macam jalan-jalan, pusing ke bandar. Jalan-jalan ke bandar, pusing ke bandar. Oke. Jadi kalau terlalu banyak jalan-jalan jadi pusing. Ya kita pun jadi pusing. Gimana untuk ingat logikanya? Betul. Lepas itu perkataan lainnya ialah lain. Pusing teman-teman ya. Kalau di Indonesia, di Malaysia itu jalan-jalan. Kalau di Indonesia itu pusing itu bagian dari sakit kepala. Sakit kepala bagiannya ada migrain, pusing, dan pening. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Lain. Kalau lain itu, kalau di Indonesia beda ya, beda. Iya, beda. Tapi kalau di Malaysia antara guna lain ataupun beza. Berbeda, gitu. Berbeza. Oke. Jadi harus hati-hati ya kalau jangan biar nggak salah ya. Betul. Lepas itu lagi penggunaan lelaki, pria. Cowok ya. Cowok atau pria digunakan di Indonesia, tetapi kalau di Malaysia gunakan laki-laki atau lelaki. Oke. Kalau di Indonesia, kalau mobilnya digunakan sebagai mobil ya kan.
Oke teman-teman, untuk laki-laki juga digunakan di Indonesia teman-teman ya. Pria juga digunakan di Indonesia. Untuk kata cowok itu sebenarnya bahasa daerah ya. Bahasa daerah khususnya biasanya dipakai daerah Jakarta atau Betawi. Terus tapi cowok itu sering dibuat percakapan sehari-hari. Dikira orang Malaysia itu bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa daerah untuk cowok itu ya. Oke, kita lanjut videonya. Iya. Mobil. Kalau di Malaysia Kendaraan. digunakan kereta. Kok kereta ya? Kereta. Oh, Jadi kadang kalau- semasa dulu yang pernah kami ke Bandung, kami ingin menaiki kereta api, tetapi kami sebutnya Iya. lain. Kalau kereta api juga, cumanya bila ingin masuk ke mobilnya itu kami bagi tahu pamannya di sana, ini keretanya berapa harga nih? Kereta. Kenapa keretanya Kok dua dia roda? kereta? Jadi lain pengertiannya, beda. Ya, kalau bahasa Rusia ada juga kata karyata, Karyata. yaitu semacam bukan mobil ya, kendaraan yang di depan ada kuda Oh, yang seolah-olah ditarik. carrier lah, carrier. Karyata. Sama ya, karyata. mirip ya. Jadi Kereta. tiga-tiganya kendaraan ya. Oke, untuk kendaraan yang pakai kuda ya, ditarik kuda itu kereta kuda, dokar, andong, atau delman kalau di Indonesia. Oke, kita lanjut videonya. Benar. Itu yang Oke. ada beda juga. Satu lagi penggunaan kantor. Kalau kantor. kantor ialah Office ya. office ya. Tapi kalau di Iya. Indonesia dipanggil sebagai pejabat. Oh, pejabat? Pejabat bukan kantor. Oke. Jauh ya. Iya jauh. Kalau toko ialah shop kan, toko shop. Iya. Tapi kalau di Malaysia kedai. 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 Oh, saya pernah lihat itu kedai itu ada banyak tulisannya kan. Kedai Kedai makan, apa ya? kedai minum Berarti gitu. itu toko dari Malaysia ya? Iya, kalau kedai. benar. Nah, Wah, luar biasa itu, saya pasti akan baca berapa kali lagi ya. Kayaknya Oke, teman-teman, untuk kedai juga dipakai ya di Indonesia. Kayak kedai kopi, kedai makan, begitu dipakai. Tapi untuk toko lebih ke toko sembako, toko kelontong, toko perabot, begitu. Ya teman-teman. Dan kata apa tadi? Kantor ya, kantor. Kantor, kalau di Indonesia kantor, di Malaysia pejabat. Oke, langsung kita lanjut videonya. kayaknya saya perlu belajar bahasa Malaysia dulu ya juga sedikit, dan dari Betul. mungkin dari kalian juga sudah sangat membantu untuk tahu bedanya, karena itu paling susah kalau kita belajar bahasa yang mirip. Kayak misalnya saya bisa bahasa Spanyol, tapi kalau saya dengar orang berbicara dalam bahasa Itali atau bahasa Prancis atau bahasa Portugal, saya mengerti, tapi nggak bisa berbicara karena semua itu dari bahasa yang sama dan kata-kata yang mirip. Tapi kadang juga terjadinya lucu, kata yang mirip tapi artinya beda. Ya, sebab itu kalau sama ada orang Indonesia ke Malaysia atau Malaysia ke Indonesia, akan ada banyak perbedaan bahasa yang menyebabkan maksudnya berbeda. Iya. Jadi pusing ya, tapi pusingnya dalam arti Indonesia. Ya benar. Oh, kalau Jadi pusing. bahasa Malaysia pusing, jadi gimana ya tadi? Pusing, jalan-jalan habis. Iya, tapi kalau misalnya benar-benar pusing, kita terjemah ke bahasa Malaysia, sakit kepala. sakit kepala. Sakit kepala. Sakit kepala. Logis banget. Ya benar. Aduh. Sebenarnya sama, kalau sakit kepala itu juga sakit kepala. Kalau pusing itu, saya ulang lagi ya, kalau pusing itu bagian dari sakit kepala. Kayak migrain, pening itu bagian dari sakit kepala.
Pusing itu bukan sakit kepala. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Oke, Lucu ya. sekali. Karena saya tahu kalian udah pernah nonton ya video yang Mhm. tentang bahasa Rusia dan Indonesia yang mirip tapi beda kan? Ya benar. Jadi contoh-contoh itu sudah tahu. Betul. Wah. Ada lagi seperti penggunaan seronok. Ataupun kalau di Indonesia itu nyaman. Oh, Enak. nyaman. Atau enak. Hmm. Kalau di Indonesia Iya. dipanggil sebagai enak. Kalau Iya. di Malaysia dipanggil sebagai sedap. Oh, sedap, mie sedap. Mie sedap, maksudnya mie enak. Nah, Enak, oke. Jadi sedap itu sebenarnya kata Malaysia. iya benar. Yang jadi brand internasional. Iya juga, mie sedap itu. Ataupun Oke teman-teman ya, untuk kata sedap di Indonesia juga dipakai ya teman-teman. Kalau sedap itu artinya lebih daripada enak ya. Kayak kalau masakan aromanya sedap, terus cita rasanya enak, pokoknya lebih dari kata enak itu sedap. Terus kalau dipakai keadaan juga bisa. Kayak contohnya lihat Ning Urvala ini ya, cantik, kayu kata orang Jawa. Itu sedap dipandang. Oke, kita lanjut videonya. perkataan joy, sedap. kalau English joy kan, seronok. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Seronok, joy, happy. Iya, Apa ya? senang. Senang. Kalau di Indonesia senang, kalau di Malaysia seronok. Seronok. Ah, Kayak bahasa Jawa kedengarannya. Iya, Kak? Serono, ono. seronok. Orang Jawa kan suka ono, opo, ada o. Penggunaan oo itu ya benar juga. Wah, keren sekali. Betul. Jadi gini ya, saya ada PR untuk tadi saya tulis biar nggak lupa, karena memang dari semua yang bisa saya belajar, saya paling menikmati belajar bahasa. Wah, Dan mantap. semoga nanti kalau saya bisa main ke Malaysia, insya Allah saya bisa main ke Malaysia, saya sudah bisa pakai kata yang ini secara yang benar. Ya, Terima benar. kasih Pak Cing sudah ajarin saya. Terima kasih ya Mas. Ya, terima kasih Mbak Dania atas Jadi jemputannya Pak, juga. terima kasihnya kan sama ya? Ya, terima kasih sama juga. nasib Siapa sama. tahu. Oke, terima kasih buat pembelajaran saya untuk belajar Malaysia dikit-dikit ya teman-teman. Terima kasih untuk Neng Urvala dan Pak Cik. Demikian reaction dari Pak D. Dapat ilmu dikit-dikit untuk belajar bahasa Malaysia. Semoga bermanfaat. Lain kali disambung dengan video-video yang lain. Pak Painten ketiban klopo cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.